Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dan Ibu Lutfi sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Struktur dan Fungsi Biomolekul Program Studi Kimia Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Kami dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan topik sel hewan. Kelompok kami beranggotakan yang pertama itu Oki Rizky Pratama, kemudian saya sendiri, Revita Nurapah, dan Widya Winarti. Sebelumnya kita akan membahas mengenai sel itu sendiri. Nah, sel dalam perkembangannya yang pertama itu ada pada tahun 1965 oleh Robert Hooke yang melakukan pengamatan pertama mengenai sel pada irisan jaringan gabus inti sayur. Nah, dari penelitian ini Robert Robert Hooke ini memperkenalkan istilah Latin cellulite yang berarti ruangan kecil atau rongga kosong sehingga disimpulkan bahwa gabus merupakan bangunan yang berlubang-lubang kecil seperti sarang lebah. Hal ini terjadi karena jaringan gabus yang diamati oleh Robert Hooke ini merupakan jaringan mati dan sejak saat itulah dikenal istilah sel. Sehingga Robert Hooke ini dikukuhkan sebagai penemu sel. Lalu pada 1674 Anthony van Leeuwenhoek dengan menggunakan mikroskop yang sangat sederhana pada saat itu, yaitu dengan menggunakan rendaman air jerami, meneliti sel-sel yang bebas dan melihat adanya bangunan di tengah sel yang sekarang dikenal dengan istilah inti sel. Kemudian pada tahun 1831, Robert Brown ini menyatakan sel merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya itu terdapat cairan sitoplasma atau protoplasma. Nah, lalu kemudian pada 1839-nya, Purkinje itu memperkenalkan istilah protoplasma bagi zat hidup dari sel. Nah, istilah protoplasma Purkinje ini tidak memberi pengertian kimiawi dan fisik yang jelas, tapi dapat dipakai untuk menyebut semua zat yang terorganisasi dalam sel. Kemudian pada tahun 1857 oleh Rudolf Virchow menyatakan bahwa sel itu berasal dari sel yang ada sebelumnya. Sel itu membelah menjadi dua sel atau berkembang biak dan mengemukakan teori biogenesis life from life. Lalu pada tahun 1939 oleh Matthias Sakkeliden yang merupakan ahli botani itu menyatakan bahwa semua tumbuhan itu tersusun dari sel dan oleh Theodor Square atau ahli biologi itu beliau menyatakan bahwa sel adalah bagian dari organisme dan semua makhluk hidup tersusun atau terdiri atas sel-sel yang disebut sebagai teori sel. Nah, di sini ada contoh gambaran umum dari sel hewan. Nah, sel hewan ini sendiri itu merupakan jenis sel yang eukariotik. Nah, jadi dapat kita tahu ya, jenis sel itu ada yang prokariot dan eukariotik. Nah, apa sih bedanya dari kedua jenis sel tersebut? Nah, sel prokariotik dan eukariotik. Kalau sel prokariotik itu tidak memiliki membran internal sitoplasma. Kemudian kalau sel yang eukariotik itu memiliki membran inti sehingga inti selnya itu terkumpul pada daerah inti sel dan memiliki dua jenis organel yaitu organel bermembran dan organel tidak bermembran. Oke, sebelumnya mari kita tonton terlebih dahulu video tentang tur dari sel hewan agar memberikan gambaran umum sebelum memasuki teori mendetailnya. Nah, sebelum memasuki pembahasan
satu persatu mengenai organel-organel di sel hewan. Mari kita tonton terlebih dahulu video tur dari sel hewan untuk memberikan gambaran umum dari organel-organel yang terdapat di dalamnya. Even if you're just studying, a lot of work is going on in your cells. Let's zoom down and check it out. We've arrived in the space between two cells. A sticky coat called the extracellular matrix holds the cells together. Each cell is surrounded by a flexible plasma membrane with an incredible number of projections, docking stations, and channels. Let's dive into one of these channels to enter a cell. Whoa, look at this place. These girders and cables make up the cytoskeleton, the structural framework of the cell. They also serve as tracks for transporting cargo from one place to another. All this activity in the cell requires energy in the form of ATP molecules, which are made here in the mitochondrion. Notice the outer membrane and the inner membrane with its numerous infoldings. Many of the molecules involved in making ATP are built into the inner membrane. All those folds increase the inner surface area, enabling more ATP to be made. Moving towards the nucleus, we pass by layers of internal membranes. The nucleus is enclosed by a double membrane called the nuclear envelope. Let's enter the nucleus through a pore. The nucleus houses the genetic material of the cell, DNA, which carries the blueprints for making the cell's proteins. Almost 2 meters of DNA is crammed inside the nucleus. How does it all fit? The DNA is wrapped around proteins like thread wrapped around spools. Look, this section of the DNA has unwound, and a different protein has attached to the DNA. DNA is being used as a template to make mRNA. mRNA molecules travel from the nucleus to the cytoplasm, carrying the instructions for making specific proteins. In the cytoplasm, a ribosome clamps onto a strand of mRNA. The ribosome ratchets along the mRNA, building a new protein. Some proteins stay in the cytoplasm. Others, like this one, are processed in special compartments within the cell. Protein processing and certain other metabolic activities occur in the endomembrane system, the cell's network of internal membranes. The endoplasmic reticulum, or ER, is part of the endomembrane system. There are 2 types of ER, rough and smooth. Rough ER is covered with ribosomes. Smooth ER lacks ribosomes. Lipids are made in the smooth ER. Let's go inside the rough ER. Note that you can still see the ribosome on the outside surface. The ribosome is manufacturing a new protein, which continues to grow inside the ER. Completed proteins move to the edge of the rough ER and depart in a vesicle that buds off from the ER membrane. Some vesicles fuse with the Golgi apparatus, another component of the endomembrane system. In the Golgi, proteins undergo further processing. Finished proteins are then packaged in vesicles that pinch off from the Golgi and are transported along cytoskeleton tracks. Some vesicles bind with the plasma membrane, secreting their contents outside the cell. Other vesicles, called lysosomes, contain digestive enzymes. Here, a lysosome fuses with a worn-out mitochondrion and breaks it down. Each of the trillions of cells in your body is a dynamo of activity, requiring millions of ATPs every minute. But most people are unaware of all this activity in their cells.
saya akan melanjutkan materi tentang sel hewan. Sebelumnya kita sudah masuk ke pengantar tentang sel hewan, tentang sel eukariotik dan prokaryotik, dan pengertian dari sel hewan juga. Lalu kita masuk ke organel-organel sel hewan. Yang pertama ada membran plasma. Membran plasma atau disebut dengan membran sel atau plasmalema memiliki sifat selektif permeable. Apa sebenarnya sifat selektif permeable itu? Yaitu membran hanya memungkinkan molekul ion dengan polaritas tertentu untuk melewatinya secara difusi pasif, difusi terfasilitasi, dan transpor aktif dan transpor pasif. Lalu membran plasma tersusun atas bilayer fosfolipid dan protein atau yang dikenal dengan lipoprotein. Fungsi dari membran plasma adalah mengatur transportasi materi atau zat-zat masuk dari dan keluar dari sel. Lalu komponen penyusun lain dari membran plasma ada oligosakarida, glikoprotein, protein, dan kolesterol. Protein pada struktur membran plasma berupa protein intrinsik, kita bisa lihat amati pada gambar, ada protein intrinsik atau yang disebut dengan protein integral yang terdapat pada sela-sela bilayer fosfolipid, ada juga protein ekstrinsik atau protein perifer pada permukaan fosfolipid. Lalu kita masuk ke fosfolipid bersifat amfifilik. Sebenarnya apa sifat amfifilik itu? Amfifilik adalah karena memiliki dua sifat yaitu hidrofobik dan hidrofilik. Kita amati gambar dan struktur dari fosfolipid atau bilayer fosfolipid. Nah, kita amati di sini ada tersusun dari gliserol. Gliserol berikatan dengan asam lemak dan juga gus fosfat pada ujungnya. Jadi pada ujungnya gus fosfat yang kita ketahui itu bersifat polar atau yang disebut dengan hidrofilik. Sedangkan pada ekor dari fosfolipid itu bersifat hidrofobik karena dia terdiri atas asam lemak. Selanjutnya, kita masuk ke organel sel selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan kantung membran bagian dari sistem endomembran. Terdiri dari tubula dan gelembung membran. Ada dua jenis RE, yaitu RE halus dan RE kasar. Perbedaan dari RE kasar dan RE halus adalah pada titik-titik ribosom. Pada RE kasar dinamakan RE kasar karena pada permukaannya banyak terdapat ribosom yang memungkinkan untuk melakukannya sintesis protein. Jadi ribosom pada RE kasar adalah tempat sintesis protein yang hasilnya akan melekat pada retikulum endoplasma dan biasanya ditujukan untuk keluar sel. Sedangkan retikulum endoplasma yang halus memiliki enzim-enzim pada permukaannya yang berfungsi untuk sintesis lipid, glikogen, dan penyawaan steroid seperti kolesterol, gliserida, dan hormon. Lalu fungsi dari membran plasma adalah tempat melakukan sintesis protein. Ada juga fungsi lainnya yaitu sebagai sarana transportasi molekul-molekul dan bagian antar molekul sel. Lalu kita masuk ke aparatus Golgi. Setiap sel binatang memiliki 10-20 badan Golgi. Sedangkan pada sel hewan itu terdapat banyak ratusan aparatus Golgi atau badan Golgi. Sedangkan di sel tumbuhan disebut dengan diktiosom. Nah, pertama kali aparatus Golgi ini ditemukan oleh seorang ahli patologi dan ahli histologi bernama Camillo Golgi. Badan Golgi berbentuk kantung-kantung pipih, tubulus, dan vesicula. Terdapat dua proses cis dan trans. Apa sebenarnya proses cis dan trans itu? Jadi proses cis menerima vesikel-vesikel yang biasanya berasal dari retikulum endoplasma kasar. Vesikel ini hendak diserap ke ruangan-ruangan di dalam badan Golgi dan inti dari vesikel tersebut hendak diproses demikian rupa untuk penyempurnaan. Ruangan-ruangan tersebut hendak melakukan usaha dari proses cis menuju proses trans. Di proses inilah ruangan-ruangan tersebut hendak memecahkan dirinya dan membentuk vesikel dan siap untuk disalurkan ke bagian sel yang lain atau keluar sel. Nah, fungsi dari aparatus Golgi ini adalah untuk membentuk vesikula untuk sekresi. Adapun fungsi lainnya adalah tempat untuk memodifikasi protein, untuk menyortir dan memaket molekul-molekul sekresi sel, dan untuk membentuk lisosom. Lalu ada mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan polimer protein tubulin yang terangkai dalam susunan heliks terpilin bersifat kaku. Nah, dari ukuran dan strukturnya ini
Mikrotubulus adalah salah satu komponen sitoplasma terdapat pada sel-sel hewan dan juga ini terdapat pada sel tumbuhan. Berbentuk tabung panjang berongga, diameter luar tabung berukuran sekitar 24 nanometer dan diameter bagian dalamnya sekitar 12 nanometer. Nah, fungsi dari mikrotubulus ini adalah kerangka sel sitoskeleton dan juga membantu transportasi seluler. Adapun fungsi lainnya adalah mikrotubulus juga terlibat dalam pemisahan kromosom kromatid dalam pembelahan sel, mitosis, dan meiosis. Ada lagi fungsinya yaitu membentuk benang-benang gelondong selama berlangsungnya pembelahan sel. Sitoplasma adalah suatu organel yang berada antara inti sel dan membran plasma, dan dia dapat terbentuk melalui proses sitokinesis. Sitoplasma adalah aktivitas metabolisme sel yang terjadi di sitoplasma serta terdapat banyak organel. Dan sitoplasma, sel bermuatan lebih negatif daripada cairan luar sel karena di sitoplasma adalah tempat metabolisme sel yang dapat menghasilkan lebih banyak anion dibandingkan kation daripada cairan luar sel, sehingga dapat terjadi perbedaan muatan. Ada nukleus. Nah, nukleus ini mengandung sebagian besar gen pada sel eukariotik. Nukleus ini memiliki diameter rata-ratanya itu 5 mm. Nah, membran nukleus ini biasa juga disebut dengan nuclear envelope. Yang warna ungu ini adalah nukleus dan di luar ini ada membran nukleus atau nuclear envelope. Nah, nuclear envelope ini terbagi menjadi outer membran dan inner membran. Jadi ada dia adalah membran ganda yang masing-masing itu memiliki lapisan lipid bilayer yang terhubung dengan protein. Nah, membran nukleus ini berlubang, membentuk struktur pori yang berdiameter sekitar 100 nanometer. Nah, yang warna merah-merah di bagian luar ini merupakan pori-porinya. Nah, di membran nukleus juga ada struktur protein kompleks yang disebut dengan pore kompleks yang memiliki peran penting dalam sel, yaitu mengatur masuk dan keluarnya protein dan RNA serta kompleks besar makromolekul. Di bawah ini ada gambaran dari pore kompleks, dan di sini tuh gambar dari lapisan dari nuclear envelope atau membran nukleus seperti ini. Lalu ada pore kompleks di sini seperti ini. Kalau diperbesar gambarnya pore kompleks seperti yang ada di sini. Jadi yang warna ungu ini. Nah, selain berpori, juga membran nukleus dilapisi oleh lamina. Lamina ini merupakan susunan filamen protein seperti jaring yang dalam sel hewan itu disebut dengan filamen intermediate. Nah, lamina sendiri itu fungsinya untuk mempertahankan bentuk nukleus dengan menopang selubung nukleus secara mekanis. Lalu di bagian dalam nukleus itu DNA itu diatur menjadi unit-unit diskrit yang disebut dengan kromosom yang kemudian nantinya akan membentuk kromatin. Nah, lebih dalamnya lagi di nukleus itu ada struktur yang bernama nukleolus atau nukleoli, ya, yang terlihat sebagai massa butiran dan serat bernoda padat yang berdampingan dengan bagian kromatin. Jadi di sini ada kromatin, lalu ada nukleolus. Nah, di nukleolus ini tipe RNA yaitu rRNA disintesis dari gen di DNA. Juga di nukleolus ini protein yang diimpor dari sitoplasma dirakit dengan rRNA menjadi subunit besar dan kecil ribosom. Kemudian di nukleolus juga berperan dalam pembelahan sel dan masa hidup sel. Di sini ada contoh dari kromatin. Nah, nukleus ini letaknya berdekatan dengan retikulum endoplasma. Di sini juga ada ribosom-ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma kasar. Jadi dapat disimpulkan fungsi dari nukleus sendiri itu adalah untuk mengatur sekaligus mengendalikan aktivasi sel hewan.
Slide selanjutnya adalah ribosom. Ribosom adalah satu organel yang berperan untuk mengubah asam amino menjadi polipeptida dalam proses translasi. Dan sebuah ribosom dapat dilihat melalui mikroskop elektron dan terdiri dari 2 subunit besar dan 2 subunit kecil. Yang bisa dilihat pada gambar adalah subunit besar dan subunit kecil dan terdiri dari beberapa bagian lainnya. Dan subunit tersebut terbuat dari protein dan RNA yang kemudian dapat disebut sebagai rRNA. Dan ribosom terdapat dalam sitoplasma dan melekat pada membran retikulum endoplasma ketika berlangsungnya proses sintesis protein. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria adalah suatu organel yang berperan dalam respirasi seluler, proses metabolisme yang menghasilkan ATP dengan energi dari gula, lemak, dan bahan bakar lainnya dengan penuh oksigen. Mitokondria memiliki struktur membran halus pada bagian luar dan terdapat matriks dan kristal di bagian dalam. Membran dalam mitokondria adalah tempat transfer elektron dan kemiosmosis, yaitu kemiosmosis adalah satu proses yang membentuk fosforilasi oksidatif. Dan mitokondria berperan juga dalam diferensiasi sel atau pembelahan sel dengan cara meningkatkan jumlah ATP yang berperan untuk perkembangan sel. Yang bisa kita lihat ini adalah mitokondria dan di sini adalah membran bagian dalam dan terdapat beberapa ribosom pada matriks mitokondria. Dan mitokondria sendiri mempunyai DNA tersendiri. Dan mitokondria dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu membran luar dan membran dalam, serta terdapat kristal maupun matriks. Nah, selanjutnya ada lisosom. Nah, lisosom itu adalah kantung membran enzim hidrolitik yang digunakan banyak sel eukariotik untuk mencerna atau menghidrolisis makromolekul. Nah, enzim-enzim di lisosom ini bekerja baik pada lingkungan yang asam yang ditemukan di lisosom. Nah, jika sebuah lisosom itu membuka atau mengeluarkan isinya, enzim yang keluar itu tidak terlalu aktif karena sitosol yang di luar lisosom itu cairan yang di luar lisosom itu memiliki pH mendekati netral. Nah, namun jika isi yang dikeluarkan terlalu banyak, maka dapat menghancurkan sel dengan self digestion atau pencernaan sendiri. Lalu enzim hidrolitik dan membran lisosom itu dibuat di retikulum endoplasma kasar, kemudian ditransfer ke badan Golgi untuk diproses lebih lanjut. Nah, bagaimana protein permukaan bagian dalam membran lisosom dan enzim pencernaan itu sendiri terhindar dari kehancuran selnya? Ternyata bentuk 3 dimensi protein ini melindungi ikatan rentan dari serangan enzimatik. Nah, lisosom itu melakukan pencernaan intraseluler dalam berbagai keadaan. Lisosom juga berhubungan dengan fagositosis. Jadi, dalam fagositosis, vakuola makanan itu terbentuk. Di sini kemudian dipadukan dengan lisosom yang enzimnya mencerna makanan. Nah, produk setelah tercerna seperti gula sederhana, asam amino, dan monomer lainnya itu kemudian dikeluarkan ke sitosol dan menjadi nutrisi bagi sel. Lalu di lisosom juga menggunakan enzim hidrolitik mereka untuk mendaur ulang bahan organik sel itu sendiri. Nah, proses ini biasa disebut dengan autogapi. Nah, selama autogapi ini, organel yang rusak atau sitosol dalam jumlah sedikit dikelilingi oleh sebuah membran ganda dan sebuah lisosom itu berpadu dengan membran luarnya. Kemudian enzim lisosom itu membongkar membran dalam dan material tertutupnya, menghasilkan senyawa organik kecil yang dikeluarkan ke sitosol untuk digunakan kembali. Jadi dengan bantuan lisosom itu sel dapat terus-menerus memperbarui dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya ada sentrosom dan sentriol. Jadi pada sel hewan itu mikrotubulus itu tumbuh dari sentrosom. Nah, sebuah daerah yang sering jadi sentrosom itu adalah sebuah daerah yang sering berlokasi di dekat nukleus. Di sini, ini nukleus, di sini itu sentrosom. Nah, mikrotubulus ini
berfungsi sebagai balok penahan kompresi dari sitoskeleton. Jadi di dalam sentrosom ini terdapat sepasang sentriol, masing-masing terdiri dari 9 set mikrotubulus triplet yang tersusun dalam sebuah cincin. Jadi sentrosom dengan sentriol itu berfungsi untuk membantu mengatur perakitan mikrotubulus. Selanjutnya adalah sitoskeleton. Sitoskeleton adalah suatu organel yang terdapat dalam sitoplasma dan berfungsi untuk mengatur struktur dan aktivitas sel. Terdiri dari 3 jenis struktur molekul, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen perantara. Sitoskeleton memiliki motilitas sel dan membutuhkan interaksi sitoskeleton dengan protein motorik. Dan sitoskeleton dapat membuat membran plasma untuk menghasilkan vakuola makanan selama proses fagositosis. Dan di sini adalah bagian dari sitoskeleton, yaitu terdiri dari membran sel, dan juga ada filamen intermediate, dan mikrotubul, dan juga filamen aktin. Peran sel hewan dalam penyelesaian masalah yang ada di masyarakat. Nah, kelompok kami akan mengambil topik demam berdarah dengue atau biasa disingkat dengan DBD. Nah, DBD sendiri itu merupakan suatu penyakit endemik akut yang disebabkan oleh virus yang ditransmisikan oleh Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, virion dengue merupakan virus dengan genom RNA dari famili Flaviviridae, genus Flavivirus. Envelopnya itu terdiri dari lipid yang mengandung 2 protein, yaitu envelop protein dan envelop membran. Nah, envelop ini berperan dalam hemaglutinasi atau menginduksi uji hambatan aglutinasi, netralisasi, dan interaksi antara virus dengan sel host pada sel awal infeksi atau menarik sel atau sel tropism. Nah, host alami DBD itu adalah manusia. Lalu nyamuk dapat mengandung virus DBD ini setelah menghisap darah penderita. Nah, virus tersebut akan masuk ke dalam intestinum nyamuk, kemudian replikasi virus terjadi dalam homoselum dan akhirnya akan menuju ke dalam kelenjar air liur serta siap untuk ditularkan. Nah, fase ini merupakan sering disebut dengan fase extrinsic incubation. Nah, periode dari extrinsic incubation ini sendiri adalah selama 7-14 hari. Kemudian ada patofisiologi primer DBD. Nah, yang patofisiologi primer DBD itu adalah dengan peningkatan akut permeabilitas vaskuler yang mengarah ke kebocoran plasma ke dalam ruang ekstravaskuler sehingga menimbulkan hemokonsentrasi dan penurunan tekanan darah. Kemudian perubahan hemostatis pada DBD dan DSS itu melibatkan 3 faktor utama, yaitu perubahan vaskuler, trombositopenia, dan kelainan koagulasi. Namun hampir semua penderita DBD ini mengalami peningkatan fragilitas vaskuler dan trombositopenia. Lalu mengapa nyamuk yang terinfeksi virus dengue ini tidak sakit seperti halnya manusia yang terinfeksi? Nah, pada biakan sel mamalia itu, virus dengue dapat menimbulkan cytopathogen effect atau CPA yang tergantung pada jenis sel yang digunakan. Nah, pada sel vertebrata itu dapat terjadi vakuolisasi dan proliferasi membran intraseluler, sedangkan pada sel nyamuk itu sering CPA itu tidak terjadi, sehingga infeksinya itu tidak bersifat persisten. Maksudnya infeksinya itu bersifat persisten. Nah, dengan demikian, hal ini dapat dianalogikan dengan keberadaan virus pada tubuh nyamuk Aedes di alam, di mana virus ini dapat berada dalam tubuh nyamuk dan bereplikasi tanpa menimbulkan kematian pada nyamuk karena tidak terbentuknya CPA. Nah, dengan mempelajari sel-sel hewan, kita dapat mengetahui yang pertama itu mengapa nyamuk itu tidak sakit saat terinfeksi virus. Kemudian kita juga dapat mengetahui metode untuk mendeteksi virus dengue itu sendiri. Nah, ya, metode pertama itu untuk mendeteksi virus dengue yang ada RT-PCR atau reverse
transcription polymerase chain reaction. Lalu yang kedua itu ada imunositokimia streptavidin biotin peroxidase kompleks. Nah, kalau RT-PCR itu menyediakan suatu metode diagnostik serotipe virus dengue yang cepat. Nah, metode ini cepat dan sensitif serta dapat digunakan untuk mendeteksi RNA virus pada sampel penderita suspek dengue, jaringan autopsi maupun nyamuk. Kemudian kalau imunositokimia atau yang disingkat dengan ISDPC itu menggunakan antibodi sekunder yang dilabel biotin sehingga dapat mengenal antibodi primer atau antibodi monoklonal atau antibodi poliklonal dan menggunakan konjugat streptavidin yang dilabel enzim Horseradis peroxidase atau HRP serta campuran substrat kromogen untuk mendeteksi antigen pada sel atau jaringan dengan sensitivitas yang sangat tinggi. Kemudian selain itu dalam mempelajari sel hewan kita juga dapat mengetahui pengobatan yang cocok untuk penderita DBD. Nah, yang pertama itu adalah dengan mengganti cairan dengan minum yang banyak. Penambahan cairan tubuh melalui infus intravena mungkin diperlukan untuk mencegah dehidrasi dan homokonsentrasi yang berlebihan. Yang kedua itu adalah dengan memberikan obat-obatan. Nah, memberikan obat-obatan ini ada tahap-tahapnya. Contohnya bila suhu tubuh itu sudah lebih dari 40 derajat Celcius, maka akan diberikan antiseptik. Sebaliknya memberikan paracetamol daripada aspirin sebaiknya. Lalu yang memberikan obat-obatan jika terjadi shock adalah dengan memberikan antibodi dan sebagainya. Nah, berikut referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PPT pada kesempatan kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.